Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Bahana Morning Devotion dengan judul Cara Menghadapi Situasi yang Tidak Sesuai dengan Harapan. Kita mungkin pernah merasakan kecewa karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita. Contoh sederhananya, seberapa banyak dari kita yang mengharapkan dapat berlibur bersama keluarga, tetapi harus menerima kenyataan dengan berbagai macam sebab bahwa hal itu tidak dapat kita lakukan. Nah, beberapa orang harus menghabiskan hari liburnya dengan menunggui anggota keluarganya yang sakit di rumah sakit, atau bahkan ia sendiri harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Beberapa orang mungkin sudah mempersiapkan suatu acara, tetapi harus menerima kenyataan bahwa acara itu harus batal karena suatu hal. Faktanya, selain hal-hal itu, masing-masing dari kita mungkin pernah mengalami hal-hal yang membuat kita kecewa dan marah, seperti ketika kita ditipu oleh orang yang kita percayai, dikecewakan oleh pasangan atau orang terdekat kita, dan yang lebih menjengkelkan, ketika kita merasa ditipu atau dikecewakan, orang yang menipu atau mengecewakan kita itu malah bersikap biasa-biasa saja, atau merasa tidak ada masalah, padahal kita merasakan sakit yang luar biasa di dalam hati. Ya, terkadang ekspektasi tidak sesuai dengan realitas. Hal yang kita alami terkadang tidak seperti yang kita harapkan. Reaksi kita dalam menghadapi hal itu biasanya adalah marah, jengkel, emosi, dan lain sebagainya. Namun kepada siapakah kemarahan dan kejengkelan ini kita arahkan? Apakah dengan marah dan jengkel kemudian situasi bisa berbalik mendukung kita? Apakah dengan meluapkan kemarahan kepada orang yang menyakiti kita, orang itu akan berubah menjadi lebih baik? Kecewa atau sedih adalah reaksi normal saat keadaan tidak seperti yang kita inginkan. Kita memang perlu mengungkapkan hal ini. Jadi kalau kita kecewa, kita marah, ungkapkanlah itu. Dan jangan sekali-kali memendam hal itu karena akan berpotensi membuat kita depresi. Seringkali orang menutupi perasaannya karena merasa hal itu bukanlah tindakan yang rohani dan tidak akan menjadi kesaksian bagi sesama. Ada benarnya memang, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Hal terbaik yang perlu kita lakukan adalah mengungkapkan kesedihan dan kekecewaan kita di hadapan Tuhan. Kita harus jujur mengenai perasaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sedang kecewa. Tuhan, aku sedang sedih. Tuhan, aku sedang marah. Penerimaan ini penting, karena entah bagaimana, dengan jujur di hadapan Tuhan, perasaan kita akan menjadi jauh lebih baik. Menerima fakta atau kenyataan yang ada akan meringankan beban hidup kita. Selain itu, kita perlu menyadari fakta bahwa Mazmur 34 ayat 18-19 mengatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan saat kita mendapati bahwa kenyataan berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan. Yang pertama, ambillah waktu untuk menenangkan diri. Efesus 4 ayat 26 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yang kedua, marilah kita mencoba untuk mencari kehendak Tuhan. Setelah kekecewaan dan amarah itu mereda, maka kita dapat mengambil langkah berikutnya, yaitu berdoa atau merenungkan apa kira-kira kehendak Tuhan atas kejadian yang baru saja menimpa kita. Sebab segala sesuatu tidak ada yang kebetulan, dan Allah telah merancangkan segala sesuatu sempurna menurut rencananya. Akankah kita telah melupakan sesuatu atau suatu hal yang kita langgar, sehingga hal itu tetap kita lakukan, sehingga justru akan membawa lebih banyak bahaya kepada diri kita nantinya? Ataukah kita bersikeras terhadap apa yang kita rencanakan dan mengandalkan kemampuan diri sendiri tanpa mengindahkan suara Tuhan dan memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk memampukan kita? Yang ketiga,
Tuhan punya rencana yang lebih indah. Terkadang kita terlalu sibuk dengan diri kita dan terlalu banyak mendengarkan riuh suara-suara manusia yang ada, sehingga suara ilahi itu menjadi tersamarkan dan kita menjadi tidak peka terhadap kehendak Allah. Setelah berhasil meredakan amarah dan kekecewaan, marilah kita mencoba memahami apa kehendak Allah atas hal-hal yang mengecewakan dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk berserah penuh kepada rancangan Allah atas setiap detail hidup kita. Rencana Allah terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkadang kita juga tidak dapat mengerti apa kehendak Allah atas hidup kita melalui kejadian-kejadian yang telah terjadi. Kita sebagai manusia ini terbatas, dan Allah tidak. Sehingga tidak mungkin bagi yang terbatas ini berusaha untuk memahami Dia yang tidak terbatas. Hanya dengan ketaatan, berserah penuh, dan mau untuk mendengar suara Allah, akan membawa kita berjalan sesuai dengan rencana yang telah Allah buat. Kecewa dan amarah pasti ada ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tetapi marilah kita melihat hal itu dari sudut pandang Allah. Maka niscaya kita dapat mengerti kehendaknya atas hidup kita. Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa untuk renungan pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa ketika segala sesuatu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kami harapkan, Tuhan telah merancangkan segala sesuatunya yang baik dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh mempercayai hal itu. Kami boleh berharap penuh kepadamu. Kami boleh mempercayai sepenuhnya bahwa ketika hari ini kami kecewa, ketika hari ini kami memiliki emosi, kemarahan yang terpendam Bapa, kami boleh percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan segala sesuatunya yang terbaik dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada yang perlu kami khawatirkan dalam masa depan kami. Tuhan yang pegang kendali penuh dalam masa depan kami, dan masa depan kami akan indah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Biarlah Tuhan kami terus berpengharapan kepadamu dan tidak undur daripadamu. Biarlah iman kami tetap berpegang teguh kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami akan kembali bekerja. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, kiranya kami boleh memakai talenta yang sudah Tuhan berikan semaksimal mungkin Tuhan. Sehingga kami bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan hasilnya kami kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi kesaksian yang harum bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.